Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Febrianti. Di sini saya akan melaksanakan angkasa pagi yang bertema Angkasa Cinta Tanah Air. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang Sumpah Pemuda. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu isi dari Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus pada keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan 2 hari, yakni pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. 2 tahun sebelumnya telah juga dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia. Tujuan Kongres Pemuda I antara lain mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu dengan membentuk sebuah badan sentral dengan maksud memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia. Selain itu, adalah demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan tanah air. Kongres Pemuda I diakhiri tanpa hasil karena masih adanya perbedaan pandangan. Setelah itu, digelar kembali beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Maka disepakati bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan. Hari pertama Kongres Pemuda II menempati gedung Katedral Jongelingen Bonn atau Gedung Pemuda Katolik. Sedangkan Kongres di hari kedua diadakan di Gedung Java yang sekarang di Jalan Medan Merdeka Utama, Jakarta Pusat. Tujuan Kongres Pemuda II antara lain melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, dan memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta dari kongres pertama, termasuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Jong Japa, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak Bon, Jong Islamieten Bon, Pemuda Kaum Betawi, Sekarukun, dan lainnya. Hadir pula beberapa orang perwakilan dari pemuda peranan kaum Tionghoa di Indonesia dalam Kongres Pemuda II seperti Owei Kang Siang, John Lau John Hock, dan Jo Jian-kui. Namun, organisasi atau perhimpunan mereka belum diketahui. Gedung yang menjadi tempat dibicarakannya Sumpah Pemuda merupakan rumah pondokan atau asrama pelajar atau mahasiswa milik seorang keturunan Tionghoa bernama Xie Kok Leong. Gedung yang terletak di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat ini kini diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Setelah melalui proses panjang selama 2 hari, maka pada 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda II bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibacakan di area Kongres Pemuda II dan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah. Nantinya, 17 tahun kemudian melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda sangat monumental bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sekian ringkasan cerita tentang Sumpah Pemuda dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.